pagi, puji Tuhan, kita dapat melanjutkan pembelajaran daring saat ini. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat. Masih semangat kan anak-anak Memita? Materi daring saat ini adalah tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Ya anak-anak, kita sudah menyelesaikan satu subtema, yaitu subtema yang pertama. Kali ini kita akan masuk subtema yang kedua, masih di tema 1, dan saat ini kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita di saat ini adalah anak-anak dapat memahami jenis-jenis paragraf dan menentukan kalimat utama suatu paragraf. Yang akan kita pelajari adalah manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan. Oke. Manakah aktivitas yang lebih menyehatkan? Perhatikan gambarnya ya, Memita punya pertanyaan. Manakah aktivitas di lingkungan, manakah aktivitas manusia di lingkungan yang lebih menyehatkan? Ayo perhatikan gambar yang di sebelah kiri. Seseorang sedang naik sepeda, mengayuh sepeda. Yang di sebelah kanan, seseorang sedang naik motor. Pertanyaannya adalah manakah aktivitas yang lebih menyehatkan, naik sepeda atau naik motor? Ayo, siapa yang bisa jawab? Naik sepeda atau naik motor? Aktivitas manusia di lingkungan yang lebih menyehatkan. Naik sepeda. Pintar ternyata anak Memita ya. Nah, kenapa naik sepeda lebih menyehatkan? Naik sepeda lebih menyehatkan daripada naik motor karena ketika kita naik sepeda, seluruh bagian tubuh kita ikut bergerak. Ketika seluruh bagian tubuh kita ikut bergerak, maka otomatis tubuh kita pun akan sehat. Jadi anak-anak pilih naik mana? Ayo naik ke sekolahnya naik sepeda sendiri atau diantar naik motor? Anak-anak pilih mana nih? Jujur ya, pilihnya pasti naik motor ya. Kenapa? Naik sepeda mah capek. Iya, berkeringat, tapi ternyata naik sepeda lebih sehat daripada naik motor karena seluruh bagian tubuh kita ikut bergerak. Sekarang anak-anak perhatikan gambar berikutnya. Seorang wanita sedang naik tangga. Gambar berikutnya, gambar apa itu? Iya, gambar lift. Pertanyaannya, mana yang lebih menyehatkan? Naik tangga atau naik lift? Contohnya anak-anak ke mall. Pilih naik tangga atau naik lift atau naik eskalator. Eskalator itu tuh tangga yang berjalan. Anak-anak pilih mana? Nah, ternyata aktivitas yang lebih menyehatkan adalah naik tangga. Kenapa naik tangga lebih sehat daripada naik lift? Karena ketika kita naik tangga, maka itu akan melatih kekuatan organ kaki kita. Jadi anak-anak ya, naik tangga lebih sehat daripada naik lift karena melatih kekuatan organ kaki. Nih kalau organ kaki kita sehat, kita akan kuat ya. Kemudian di sini Memita punya satu paragraf. Memita bacakan paragrafnya ya. Merak hijau adalah salah satu di antara jenis-jenis merak yang ada. Sesuai dengan namanya,
Jenis merak ini mempunyai warna bulu yang hijau. Merak hijau jantan mempunyai warna bulu yang lebih cerah dibanding merak betina. Selain itu, warna bulunya juga lebih keemasan dibanding merak betina yang warnanya lebih keabu-abuan. Selain itu, ukuran tubuh merak jantan juga mempunyai tubuh yang lebih besar, berjambul, serta mempunyai bulu ekor yang panjang dan berpola seperti mata. Bulu ekor tersebut bisa dikembangkan dan biasanya dikembangkan saat sang merak jantan bertemu dengan merak betina yang disukainya. Jika bulu ekor tersebut dikembangkan, maka ekor bulu tersebut akan berbentuk seperti kipas yang mempunyai pola-pola yang mirip seperti mata. Sayangnya, burung merak yang indah ini statusnya kini terancam punah karena hutan yang merupakan habitatnya kini makin berkurang. Nah, ini namanya apa anak-anak? Ini namanya adalah paragraf. Masih ingat di pembelajaran sebelumnya paragraf itu apa? Gabungan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan memiliki satu ide pokok. Ada berapa kalimat pada paragraf ini? Cara menghitungnya masih ingat? Ya, satu kalimat diakhiri dengan tanda titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi paragraf kita yang ada di layar terdiri dari berapa kalimat anak-anak? 8 kalimat. Nah, yang mana kalimat utamanya? Kalimat utamanya adalah merak hijau adalah salah satu di antara jenis merak yang ada. Merak hijau adalah salah satu di antara jenis-jenis merak yang ada. Pertanyaannya, posisi atau letak kalimat utamanya di mana? Mari kita kembali dulu ke paragraf yang tadi. Anak-anak ingat nih, kalimat utamanya adalah merak hijau adalah salah satu di antara jenis-jenis merak yang ada. Di mana letak kalimat utamanya? Di awal paragraf atau di akhir paragraf? Merak hijau adalah salah satu di antara jenis-jenis merak yang ada. Di awal atau di akhir? Ya, betul. Di awal kalimat, yaitu pada kalimat yang pertama. Ya. Sekarang, posisi atau letak kalimat utama pada paragraf yang tadi di mana? Di awal paragraf. Jika kalimat utamanya berada di awal paragraf, itulah yang disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf apa anak-anak? Paragraf deduktif. Lihat kata kuncinya. Awal deduktif. Yang warna merah kecoklat-coklatan dengan hijau. Awal deduktif, ya. Kemudian ini ada paragraf yang kedua. Mem Ita bacakan. Daun pepaya dapat dijadikan jamu penambah nafsu makan. Daun pepaya juga dapat dijadikan sayuran yang lezat. Bunga pepaya juga dapat dimasak menjadi oseng-oseng yang membangkitkan selera makan. Apalagi buahnya sangat manis dan bisa membantu melancarkan pencernaan. Saat masih muda, buah pepaya juga dapat dijadikan bahan makanan. Tidak hanya itu, biji buah pepaya juga mengandung suatu zat yang dapat mengobati cacingan pada anak-anak. Ternyata di balik manisnya buah pepaya terkandung banyak manfaat di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Ini namanya apa? Paragraf. Terdiri dari berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kalimat. Ya.
Nah, kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya ternyata di balik manisnya buah pepaya terkandung banyak manfaat di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Mari kita perhatikan posisinya ada di mana itu pada kalimat paragraf yang Mem sebutkan tadi. Terdapat di mana? Nah, ada di sini. Ternyata di balik manisnya buah pepaya terkandung banyak manfaat di beberapa bagian tanaman pepaya. Anak-anak perhatikan, tempatnya letaknya di mana? Di awal paragraf, di kalimat pertama, atau di akhir paragraf, tepatnya di kalimat yang terakhir. Nah, terletak di kalimat yang terakhir atau di akhir paragraf. Kita lanjut. Kalau posisi atau letak kalimat utamanya berada di akhir paragraf, namanya adalah paragraf induktif. Perhatikan kata kuncinya yang berwarna. Akhir induktif. Tadi kalau di awal namanya apa? Nah, pintar. Kalau di awal kalimat utamanya berada di awal paragraf, namanya paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya di akhir paragraf, namanya paragraf induktif. Nah, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf ada 3, yaitu paragraf induktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Deduktif di awal. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Induktif di akhir. Dan yang ketiga, paragraf campuran, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Kata kuncinya campuran di awal dan di akhir. Kata kuncinya adalah perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Perhatikan dalam sebuah paragraf, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Untuk apa, Mem? Jika kalimat pertama merupakan inti, maka itu adalah paragraf deduktif. Jika kalimat pertama merupakan inti, maka itu adalah paragraf deduktif. Sebaliknya, jika kalimat yang terakhir merupakan inti, maka itu adalah paragraf induktif. Jadi, kalau kalimat pertama, awal kalimat itu merupakan inti, berarti itu paragraf deduktif. Kalau kalimat yang di akhir paragraf merupakan inti, itu adalah paragraf induktif. Nah, anak-anak MEMITA, sebelum kita kepada kesimpulan pembelajaran, mari kita lihat paragrafnya sekali lagi ya. Sebentar saja kita lihat kembali paragrafnya yang MEMITA sebutkan tadi. Mana ya paragrafnya ya? Ini paragrafnya. MEMITA ulangi sekali lagi. Kalau pada kalimat yang pertama ini adalah inti, itu adalah paragraf deduktif. Kalau intinya ada di kalimat yang terakhir, itu adalah paragraf induktif. Mari kita lihat, apakah benar intinya di sini? Apakah benar kalimat utamanya di sini? Ternyata di balik manisnya buah pepaya terkandung banyak manfaat di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Itu intinya. Mana yang menjelaskannya? Ini penjelasannya. Beberapa kalimat. Kenapa dikatakan terkandung banyak manfaat? Iya, bisa menjadi jamu penambah nafsu makan, dijadikan sayuran yang lezat, bisa membangkitkan selera makan, buahnya manis, bisa melancarkan pencernaan, ya kan? Dan seterusnya. Bijinya juga mengandung zat yang dapat mengobati cacingan.
itulah yang menjelaskan banyaknya manfaat bagian-bagian dari tanaman pepaya. Paham ya anak-anak Memita? Nah, itulah pembelajaran kita pada saat ini. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita adalah letak kalimat utama suatu paragraf bisa di awal. Namanya adalah paragraf deduktif. Letak kalimat utamanya di akhir paragraf, namanya adalah paragraf induktif. Jika letak kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, maka namanya adalah paragraf campuran. Paham ya anak-anak Memita ya? Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran daring kita saat ini. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan Memita dengan baik. Sampai ketemu lagi di pembelajaran daring berikutnya. Sampai jumpa anak-anak Memita. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.